Oke, teman-teman, kita sambil tunggu Kak Dewi sebentar ya. Sepertinya sinyalnya nih. Masih juga kah? Iya, Kak, di kami masih terlihat kayak putus-putus gitu gambarnya, Kak. Kayak nggak jelas gitu gambarnya, kayak ada blur-blurnya gitu, Kak. Oke, bentar. Ini udah saya coba Iya, oke, Kak. pakai. eh Oh, sudah ada, Kak. Sudah ada, Kak. Gimana? Sudah ada, Kak. Sudah muncul, Kak. Oh, oke. Oke, kita langsung mulai nih ya, Kak ya. Boleh, boleh. Langsung aja. Ah ya, oke oke. Em, oke, jadi kita mulai dulu nih Kak ya. Karena malam hari ini udah join juga Kakak ya. Jadi sebagai moderator, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Kak Dewi. Nah, Iya Kak. Nah, gimana Kak kabarnya malam ini Kak? Alhamdulillah sehat. Tadi juga baru selesai kegiatan pelaksanaan Teachers Day. Jadi Hari guru Kak ya? buat semuanya yang mungkin berprofesi sebagai guru di mana aja. Iya. Oke, ya jadi karena kebetulan hari ini juga bertepatan dengan Hari Guru, jadi alhamdulillah malam hari ini juga kita bisa sharing ya Kak ya. Semoga sharing malam hari ini terkait dengan Hari Guru dan juga nanti ada beberapa tips beasiswa mungkin dari Kak Dewi berdasarkan pengalaman ya Kak ya. Ya. Mungkin juga dari teman-teman yang udah join ya nanti bisa mengajukan pertanyaan, mungkin jika ada yang mau ditanyakan dengan narasumber kita kali ini ya. Oke. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita sudah bisa ngobrol secara virtual, langsung juga ya, langsung virtual gitu. Dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, ini ada Kak Dewi Susilawati ya Kak ya. Jadi Kak Dewi ini adalah seorang guru bahasa Inggris di salah satu sekolah negeri, SMA negeri di Kota Jambi. Nah, jadi untuk malam hari ini karena bertepatan dengan Hari Guru, jadi akan banyak sekali sharing-sharing tentang bagaimana pengalaman dan juga eh, apa ya, sharing-sharing session aja kali Kak ya, Ya. terkait dengan pengalaman Kakak menjadi seorang guru, kemudian juga pengalaman kakak juga ketika berkuliah di luar negeri ya kak ya, Ya. saat menerima beasiswa. Nah pasti luar biasa sekali ya teman-teman ya. Mungkin nih bagi yang masih belum join ya teman-temannya mungkin bisa langsung di infoin lagi nih, ayo join ya, karena live kita sudah dimulai ya. Jadi malam hari ini kita langsung bertemu dengan Kak Dewi secara virtual, mungkin sampai dengan setengah sembilan nanti Kak ya. Jadi akan banyak sekali apa ya pembahasan-pembahasan yang menarik tentunya, dan juga yang akan kita dengar langsung dari Kak Dewi ya. Oke, langsung aja nih Kak ya, kita sapa, kita sapa dulu nih ya. Kak Dewi, boleh Kak perkenalan dulu nih Kak, supaya teman-teman kita yang udah join kali ini bisa tahu secara langsung nih Kak ya. Silakan Oke, Kak Dewi. makasih. Ini udah banyak yang say hi. Jadi Iya mungkin Kak. Kak Dewi kenalin diri lagi deh. So, nama kakak Dewi Susilawati. Kakak sekarang bekerja di SMA Negeri 4 Kota Jambi. Nah, majornya adalah mengajar bahasa Inggris. Nah, kakak sudah bekerja di SMA 4 hampir 13 tahun. Kayak 13 tahunan sebagai ASN atau pegawai negeri sipil. Dan sebenarnya ini udah yang kedua kali Kak Dewi ke Amerika Serikat. Jadi di tahun 2016 itu Kak Dewi dapat kesempatan untuk mengikuti program International Teachers Exchange Program sama yang dibawahi oleh Fulbright juga, namanya adalah International Leaders in Education Program. Tapi sekarang sudah dirubah menjadi Fulbright Distinguished Award Indonesia. Kakak berangkat di 2016 itu selama 5 bulan di Amerika Serikat
pertama kali nyicipin salju yang fluffy banget, yang nubruk-nubruk buka Kak Dewi gitu. Kemudian berangkat lagi, alhamdulillah dapat rezekinya 2 kali sama di bawah naungan Fulbright juga. Kak Dewi dapat yang bergelar. Jadi di tahun 2020 itu menyandang status sebagai Fulbright grantee untuk program master's degree di Oklahoma State University. Jurusannya adalah Curriculum and Leadership Studies gitu. Um, Apalagi ya perkenalannya, mungkin itu dulu deh. Ya, oh, luar biasa sekali ya Kak ya. Baru perkenalan aja nih kayaknya sudah gimana ya, euforia luar negeri sudah terasa nih Kak ya. Nah, jadi Kak, Kakak ini kan sebagai seorang guru ya Kak ya, profesinya saat ini, dan kebetulan juga dengan pengalaman Kakak yang sangat luar biasa, bertepatan di Hari Guru ini Kak, kira-kira nih mungkin boleh di-sharing Kak, bagaimana sih menurut Kakak sosok seorang guru nih Kak ya, karena kebetulan Hari Guru, gimana menurut Kakak sosok seorang guru, eh, apa ya, ataupun juga orang yang memiliki profesi sebagai seorang guru gitu ya. Menurut Kakak itu gimana sih mereka yang punya profesi ini Kak? Ya, sekarang nih kita balik dulu ke perubahan zaman ya. Perubahan era nih sekarang udah digitalisasi, teknologi, dan globalisasi. Nah, jadi intinya adalah perubahan pendidikan dan juga kualitas guru itu harus menuruti perkembangan zaman gitu. Jadi perkembangan dari manusia dan juga perkembangan dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, sehingga seorang guru itu adalah tidak hanya guru yang mengajar, tapi juga mendidik dan memberi motivasi. Dan memberi motivasi di sini artinya bisa memberikan inspirasi kepada siswa dan juga bisa dilakukan dengan bukti nyata gitu, bahwasanya nothing is impossible gitu. Bahwasanya guru zaman sekarang itu siswanya harus punya semangat gitu, semangat untuk mengejar mimpi. Nah, jadi guru-guru yang pada masa sekarang, seorang guru itu harus untuk menjadi panutan, role model ke siswanya, kemudian menginspirasi dan juga memotivasi siswa gitu. Wah, Masya Allah, keren banget ya Kak ya. Nah, ternyata Kak, wih di sini sudah banyak nih Kak ya, sapa-sapa ternyata ada, kayaknya ada siswa Kakak juga nih ya, ada yang panggil Miss Dwi, Miss Dewi gitu. Dan ini juga ada teman-teman dari Fulbright ini. Oke, terima kasih udah watching me tonight. Oke, ya. Jadi memang sebenarnya sosok guru di sini ya Kak Dewi, mungkin apa ya dari penjelasan Kak Dewi tadi lebih kepada guru-guru yang apa ya inspiratif, kemudian juga mengikuti dengan perkembangan era saat ini ya Kak ya. Ya. Eh, Lalu Kak, gimana sih Kak dengan saat ini mungkin dengan perkembangan era juga, kemudian juga banyak sekali perubahan-perubahan baik dari segi kurikulum, kemudian dari segi apa ya siswanya sendiri begitu ya kayak mungkin respon siswa terhadap kurikulum terbaru saat ini. Nah, menurut Kak Dewi kira-kira gimana nih Kak? Um, Banyak sebenarnya kan banyak yang kaget ya. Waduh, kenapa nih perubahan kurikulumnya sekarang dengan kurikulum yang sebelumnya itu sangat jauh berbeda. Terutama dari cara belajar, cara mengajar, cara belajar ada yang sama tapi ada yang sedikit mengalami perubahan. Nah, tapi poinnya adalah bagaimana membuat siswa itu berkembang tidak hanya secara kognitif, tapi secara psikomotornya itu juga lebih berkembang. Jadi mereka bisa memahami the differences, artinya perbedaan budaya, suku, agama, ras. Nah, kenapa? Sebenarnya ini juga adalah hal yang membekali mereka apabila suatu hari nanti mereka memang memiliki kesempatan untuk berinteraksi atau bekerja, karena dunia selalu berkembang ya. Jadi karena dari Indonesia pun kita sudah ada tenaga pekerja asing gitu, atau mungkin kita yang keluar. Nah, jadi mereka tidak kaget ketika mereka keluar dan berinteraksi itu tidak hanya di sekitaran, tidak hanya di Indonesia atau di lokal gitu, tetapi juga sudah mendunia gitu. Jadi benar-benar mempersiapkan mereka secara karakter menjadi karakter yang bisa menerima perbedaan. Karena ketika berada di luar sana nanti itu terlalu banyak perbedaan-perbedaan yang harus mereka understand gitu. Mulai dari perbedaan budaya yang mungkin sangat kental yang tidak cocok dengan budaya kita, bagaimana kita mengantisipasi tersebut gitu. Kemudian mengurangi yang namanya konflik,
Jadi tidak ada yang namanya siswa itu tidak konflik, tidak boleh ada yang namanya konflik. Jadi memang harus bisa memahami, dan juga ada emotional intelligence yang dikuasai oleh siswa, ini bisa memahami dan lebih peka dengan kondisi dari teman-temannya. Jadi tidak ada lagi yang namanya ego atau menaikkan ego mereka. Mereka jadi mahasiswa yang sangat egois, tidak gitu. Jadi lebih ke membentuk karakter di peserta didik. Nah, selain dari knowledge, dari pengetahuan mereka gitu. Oke, wah iya sih Kak, bener ya. Setuju banget nih Kak Dewi ya. Mungkin dengan apa ya, dengan perkembangan-perkembangan saat ini pun juga sebenarnya dari siswa juga mestinya bisa responsif ya Kak ya. Juga apa ya, bisa menerima perubahan mungkin dengan penyesuaian-penyesuaian tertentu ya lewat proses pembelajaran. Nah, oh ya Kak, nih sebelum kita lanjut nih Kak ya dengan sesi sharing-sharing ini berikutnya. Jadi sekarang ini aktivitas Kak Dewi selaku guru mata pelajaran lain. Oke. Halo, bisa terdengar Kak? Bisa, bisa, bisa. Oh ya, oke. Bisa. Ya, Kak Dewi sebagai seorang guru saat ini apa ada aktivitas yang lain begitu Kak selain mengajar sebagai seorang guru di SMA? Ya. Untuk kegiatan Oh, kebetulan semenjak balik dari Amerika. Oke, bisa dengar? iya bisa bisa dengar Kak. Uh, Sebenarnya untuk saat ini Kak Dewi sih tidak mentok pada dunia guru saja gitu. Maksudnya tidak hanya pada lingkungan sekolah. Tapi karena kakak adalah penerima beasiswa Fulbright, nah kita tahu bahasanya beasiswa Fulbright itu adalah beasiswa dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi dananya didanai oleh pemerintah. Kegiatan kakak selain ngajar di sekolah, kakak juga banyak terlibat dalam kegiatan yang terkait dengan beberapa teman-teman alumni Fulbright di beberapa negara. Jadi sibuk dengan kegiatan, kita sedang merancang beberapa program yang akan kita ajukan dan kita akan bisa dan diharapkan bisa diimplementasikan di beberapa negara anggota peserta dari Fulbright itu sendiri gitu. Kemudian kakak juga pernah terlibat langsung dalam mengajar, tapi karena lagi COVID ya, jadi nggak terbang sana. Itu dengan salah satu sekolah yang ada di Romania, di Bukares. Jadi saya tidak keluar Indonesia, tapi cukup melakukannya dari Indonesia saja. Nah itu saya melakukan training kepada para guru yang ada di sekolah sana selama hampir kurang lebih 1 bulan tentang pengajaran bahasa Inggris. Gitu. Nah untuk di lingkungan Indonesia sendiri, terutama di Provinsi Jambi, alhamdulillah tahun ini kakak dipercaya untuk bergabung dengan LPTK Unja untuk membantu memfasilitasi dan juga lebih tepatnya katanya adalah membimbing dan juga mementoring para guru peserta PPG PPG Pendidikan Profesi Guru gitu, dan itu sudah berlangsung hampir satu semester ini ketika kakak balik dari Amerika Serikat. Untuk kegiatan yang lain masih banyak. Kakak juga sedang melanjutkan penulisan beberapa artikel dan juga buku. Mudah-mudahan bisa dipublikasikan dalam waktu dekat. Dan kegiatan-kegiatan yang lain yang masih terkait dalam kegiatan sekolah, terutama untuk pengembangan kurikulum gitu. Gitu aja. Wah, keren banget ya Kak ya. Jadi benar-benar padat nih ya sebetulnya ya kegiatan dari Kak Dewi ya. Mungkin apa ya, mulai dari kegiatan yang ada di lokal maupun juga kegiatan yang ada di luar ya Kak ya, via online ya Kak ya. Benar. Jadi memang dari kepadatan kegiatan Kak Dewi saat ini dengan profesi juga sebagai seorang guru Kak. Kebetulan ini di Hari Guru mungkin banyak juga dari teman-teman yang sudah join di live ini yang berprofesi sebagai seorang guru. Gimana sih cara bisa memanage waktunya biar semuanya bisa terjalankan dengan maksimal begitu Kak? Pertanyaannya baik banget, pertanyaannya bagus banget. um, Gimana ya? Sebenarnya memang hektik, sangat hektik gitu, karena terutama untuk yang berurusan dengan dari luar negeri gitu. Nah, perbedaan waktu gitu antara Indonesia dengan Bukares, perbedaan waktu antara Indonesia dengan Amerika Serikat itu yang sudah 12 jam gitu sampai 11 jam. Jadi
kita tengah malam di sana itu yang kadang-kadang kita harus meeting itu jam 1 malam dan jam satu siang di sana, jam 1 pagi di sini. Jadi kadang-kadang harus bergadang. Tapi kan it's not every day. Tapi seminggu 1 kali. Kemudian ada pertemuan, misalnya ada konferensi internasional tentang leadership yang baru-baru ini dilaksanakan dengan pemerintah Swedia. Saya harus ngecek dulu gitu kan, jam berapa di Indonesia, harinya hari apa, jamnya jam berapa, just to make sure kita nggak terlambat gitu. Untuk memanage waktu intinya ya jalani aja gitu, dan selalu di dalam hati itu, di dalam pikiran kita selalu menggunakan yang namanya positive mind gitu, bahwasanya apa yang kita lakukan, kita dapatkan itu selalu ada ilmu baru gitu. Nah, termasuk di saat sekarang ketika saya bisa bertemu dengan teman-teman semuanya, nah di sini ada sesuatu hal yang selalu saya pelajarin gitu dari kesempatan bertemu dengan orang-orang yang berbeda. Jadi it's just like a learning opportunity in every moment gitu. Jadi cara bagi waktunya ya seperti itu gitu. Memang harus bisa membagi waktu dengan baik gitu. Tapi tidur ya Kak ya? Tidur jangan sampai nggak butuh istirahat. Iya, iya, iya. Iya, karena kan mengingat perbedaan waktu yang cukup jauh ya kayak jaraknya antara Indonesia dengan beberapa negara yang mungkin kakak juga menghandle. Ini sangat sangat menarik ya kak ya. Tapi kakak juga bisa dengan setiap pagi kemudian datang ke sekolah, Ya, pulang dengan jam pulang sekolah seperti biasa. Apalagi yang dihadapkan mungkin adalah siswa-siswa yang sudah cukup ini ya kak ya, sudah cukup besar ya anak-anak ya, SMA ya kak ya. karena Iya, kan sekolah juga berat, tuntutan juga banyak gitu. Jadi tetap laksanakan iya. tugas. Nah, ketika pulang sekolah kalau bisa istirahat, ya istirahat dulu gitu. Menjelang malamnya bergadang. Oh iya ya. Jadi saat pulang sekolah itu istirahat dulu ya kak ya. Sembari malamnya nanti ada lagi aktivitas-aktivitas lainnya ya. Benar sekali. Oke. Oh ya, Kak Dewi, mungkin dari apa ya? Mungkin saat ini memang posisi dan juga apa ya profesi Kak Dewi sebagai seorang guru dan beberapa aktivitas lainnya. Kemudian kebetulan ini posisinya di Kota Jambi ya Kak ya. Di sini kami pun juga mau tanya nih Kak, menurut persepsi dari Kak Dewi saya sebagai seorang guru yang saat ini mungkin dari perubahan-perubahan, beberapa perubahan kurikulum, kemudian juga beberapa aspek-aspek pembelajaran lainnya bagi guru-guru yang ada di apa ya daerah-daerah yang mungkin daerah yang pelosok ataupun juga daerah yang belum seperti apa ya belum seperti di kota saat ini begitu ya. Menurut Kak Dewi mungkin ya berdasarkan beberapa pengalaman dan juga beberapa apa ya pengalaman dari teman-teman yang lainnya yang mungkin didengarkan oleh Kak Dewi. Menurut Kak Dewi, gimana sebagai apa ya sebagai seorang guru yang berprofesi di tempat-tempat yang mungkin jauh dari perkotaan kemudian menerima pembelajaran-pembelajaran atau perubahan kurikulum saat ini, Kak? Karena kan mungkin kalau di kota saat ini ya dengan siswa-siswa SMA dan juga di kota posisinya mungkin bisa mengikuti ya, Kak ya. Kalau untuk di daerah sekarang kan gini, tuntutan kurikulumnya sekarang ini sudah mengacu kepada perkembangan teknologi juga. Nah, seringkali kendala yang di daerah itu adalah tidak adanya internet, kemudian kurangnya fasilitas yang ada di sekolah, seperti mungkin tidak ada proyektor, bahkan mungkin aliran listrik pun susah gitu. Nah, yang lebih susah, lebih parahnya lagi adalah ketika mereka harus mengajar, itu ada yang perjalanan itu menempuh waktu 1 jam itu hanya untuk berangkat ke sekolah gitu. Jadi kebayang kalau misalnya sekolahnya mulainya jam 7, masuknya jam 7, jadi mereka harus keluar dari rumah itu jam 6. Dari jam 6 itu udah bergerak gitu. Nah, bayangkan kalau misalnya mereka yang udah berkeluarga, jadi harus mungkin mengantarkan anaknya sekolah kemana gitu. Jadi itu sebenarnya kondisi saat ini memang saya masih sedikit merasa sedih gitu. Tapi tetap saja ketika mereka mengajar di dalam kelas nanti, bahwasanya perbedaan yang terjadi antara kurikulumnya sekarang dengan yang sebelumnya itu hanyalah pada bagaimana seorang guru itu bisa menciptakan lingkungan belajar di kelas yang benar-benar membuat siswa itu merasa nyaman, nyaman dan mereka benar-benar merasa belajar gitu. Jadi kalaupun tidak ada teknologi itu sebenarnya bukanlah kendala, bahwasanya mereka mengajar itu tidak bisa yang fun, tidak bisa mengajar itu dengan cara yang asik gitu. Jadi intinya hanya dengan authentic material. Jadi misalnya bahan-bahan
ada bahan ajar yang ada di lingkungan sekolah aja itu bisa digunakan untuk sebagai apa namanya sumber belajar dari siswa gitu. Jadi mereka tidak harus yang namanya search on the internet gitu. Nah, itulah gunanya guru yang membimbing mereka, gurunya yang untuk memfasilitasi mereka. Karena kalau misalnya kita suruh siswa harus kerjakan ini, nanti buka di sini gitu. Sementara dia tinggal dikit gitu kan dan koneksi itu tidak ada gitu. Jadi itu sesuatu yang rasanya mungkin nggak logis juga nggak manusiawi kalau kita suruh siswa kita melakukan hal seperti itu. Jadi intinya gurunya mindset yang mau untuk merubah diri dan merubah bagaimana cara mereka mengajar gitu. Jadi profesionalisme dan personalnya itu harus benar-benar dirubah gitu. Oh iya benar-benar Kak. Oke oke. Jadi memang mungkin tapi sebelumnya Kak Dewi dari sebelum mengajar di SMA di kota saat ini, sebelumnya pernah mengajar di tempat yang lain nggak Kak? Maksudnya kayak di daerah begitu? Kalau di daerah dulu saya ngajarnya, saya kan alumni dari Universitas Negeri Padang ya untuk S1-nya dari pendidikan. Oh iya iya. Nah, jadi di sana kan memang suasananya masih pedesaan ya. Jadi benar-benar yang desa. Saya pernah waktu itu mengajar ke sebuah sekolah yang lokasinya itu agak sedikit di pinggir-pinggir sawah gitu. Jadi memang menempuh perjalanan ke sana. Dan saya melihat sendiri kondisi sekolahnya bagaimana, kemudian mendidik mereka dengan cara ya bagaimana membuat mereka tuh merasa tertarik dengan belajar. Karena saya kan ngajarnya bahasa Inggris, jadi kalau misalnya ngajar bahasa Inggris kita kan harus fun ya, harus menceritakan showing bagaimana mengajar bahasa Inggris itu supaya siswa itu bisa tertarik gitu. Jadi kita membuat mereka mereka merasa tertarik untuk belajar gitu. Jadi lingkungannya juga gimana ya? Pernah saya menyaksikan sendiri itu sapi masuk ke dalam lingkungan pekarangan sekolah gitu. Kemudian Banyak ya Kak. tahu gitu. Nah, jadi memang benar-benar apa ya, saya sudah melihat gitu kondisi yang di daerah-daerah yang terpencil gitu. Intinya ya kita kan keadaan gitu, tapi memang merubahnya itu dari diri kita sendiri gitu. Jadi tuntutan antara yang kota dengan yang daerah seperti itu mungkin kalau daerah yang di daerah yang terpencil seperti itu bukan berarti pemerintah tidak mempedulikan perkembangan pendidikan yang ada di sana. Nah, buktinya mungkin yang awalnya nggak ada listrik, jadi akan diusahakan adanya listrik, kemudian perlahan, jadi intinya tuh harus bertahap gitu. Nah, kalau yang di daerah, tuntutannya adalah bagaimana gurunya bisa berkreatif, mengeluarkan kreativitas mereka, lebih kreatif dalam menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, atau menggunakan sumber belajar yang benar-benar mampu untuk dicerna oleh siswa gitu. Jadi tidak harus yang terlalu tinggi gitu karena mungkin di rumah juga dia nggak ada TV gitu kan, dia nggak nonton gitu. Jadi memang semuanya tuh harus dari gurunya yang menyediakan gitu. Untuk yang membuat mereka mandiri di kelas ya bagaimana suasana pembelajarannya mungkin diciptakan lingkungan Nyaman ya. yang berkelompok, berdiskusi, bantu Ya, yang membimbing. mungkin lebih kepada nyaman ya Kak ya, yang perlu diciptakan pertama kali oleh gurunya mungkin Kak ya. Mungkin dalam pembelajaran-pembelajaran baik itu di perkotaan maupun di desa mungkin memang tuntutannya berbeda. Mungkin seperti yang Kakak bilang tadi, lebih kepada bagaimana cara gurunya membuat agar suasana belajarnya lebih nyaman ya Kak ya. Oke, Kak Dewi masih bisa dengar suara saya Kak? Oh iya. Boleh. Oke, berikutnya nih Kak ya, mungkin ini juga sebagai salah satu poin yang ditunggu-tunggu juga nih sama teman-teman yang lain ya. Kita akan pergi ke luar negeri nih Kak. Jadi di sini Kak Dewi sudah melewati beberapa kali pengalaman juga ya Kak ya untuk bisa apa ya mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kemudian juga bisa berbagi pengalaman juga dengan teman-teman yang ada di luar negeri bisa tahu secara langsung. Nah, awalnya gimana sih Kak kok bisa termotivasi gitu ya untuk bisa melanjutkan pendidikan di luar negeri Kak? Oke. Ini juga mungkin yang saya jelas, kita tuh harus berani punya mimpi. Nah, sebenarnya dulu itu waktu kecil ya, saya suka ngelihat nonton TV itu ada berita-berita yang itu selalu beritanya yang internasional. Tapi saya nggak fokus ke beritanya. Jadi dulu tuh motivasi saya adalah jalan-jalan.
saya pengen ke luar negeri. Awalnya waktu kecil itu saya lihat, ini Washington DC, wah belakangnya ada salju backgroundnya. Kemudian ketika reporternya itu sedang melaporkan bahwasanya ada badai salju dengan sekian inci ketebalannya, bahkan tidak bisa dikerok, tidak bisa dibereskan sehingga orang-orang tidak bisa keluar. Jadi mereka terlockdown di dalam rumah gara-gara badai salju gitu. Jadi saya merasa, wow, nyampe nggak ya ke sana suatu hari? Nah, mulai ada pemikiran seperti itu gitu bahwasanya oke, aku harus bisa satu hari harus bisa paling tidak buat exchange program gitu. Nah, mulai berubah mindsetnya ketika melihat itu para reporter, wow, pinter-pinter, otaknya cerdas-cerdas. Aduh, kalau jalan-jalan kan ngabisin duit sendiri gitu. Tapi kalau beasiswa kan kita nggak ngabisin duit kita sendiri gitu. Jadi artinya gratis. Kalau gitu, oke. Yang gratis, kalau ada yang gratis ngapain cari yang bayar gitu. Jadi Ya, setuju banget Kak, setuju. coba mencari informasi. Nah, tapi permasalahan dengan Kak Dewi pada saat itu adalah it's difficult to get the information gitu karena pada masa itu kita kan internet tidak seperti yang sekarang, tinggal one click kemudian langsung aplikasi, kemudian application formnya juga bisa langsung di-download. Kalau dulu harus ke warnet dulu gitu kan buat cari-cari informasi dan tidak bisa update every day gitu karena tidak ada yang namanya subscribe untuk dapat email berlangganan email tentang informasi beasiswa. Kalaupun masuk kita nggak bisa langsung cek gitu, harus ke warnet gitu, yang tempat-tempat yang ada internet baru bisa buka gitu. So akhirnya dari sana mulailah berjuang berusaha untuk mulai mengisi formulir pendaftaran dan segala macam. Akhirnya sampai beberapa kali ya. Jadi maksudnya untuk melamar beasiswa itu tidak yang one click lulus gitu. Ngisinya malam ini, besok pengumuman kita maunya lulus. Oh, tidak seperti itu. Jadi butuh waktu untuk mengerjakan application form, kemudian mengerjakan esai-esainya. Nah, itu butuh waktu. Termasuk dulu Kak Dewi adalah orang yang agak sedikit teledor, artinya adalah besok aja diisi, ditunggu sampai akhirnya di deadline gitu. Jadi sehingga udah jatuh bangkit lagi itu agak susah awalnya gitu kan. Tapi karena mimpi tadi gue belum nyampe ke situ, belum megang itu salju di Washington DC, harus bisa. Oke, wujudin lagi gitu. Jadi lihat peluang beasiswa akhirnya mulai banyak dapat informasi, ditambah sekarang udah banyak fasilitas dari kayak Instagram, kemudian ada website yang bisa kita lihat tentang informasi-informasi apa aja tentang beasiswa untuk luar negeri gitu, mau exchange atau mau S2 gitu. Jadi dicoba, diisi, kemudian dilengkapin, masukin lagi, gagal lagi gitu. Kalau dibilang sedih, memang ada sedihnya gitu. Tapi karena hati masih merasa kayaknya bisa deh, ini dikit lagi, ayo bisa gitu. Jadi baikin lagi esainya, baca lagi. Nah kemudian taruh dulu, simpen, besoknya baca lagi. Habis itu minta tolong sama teman, aduh tolong dong dibaca gitu, atau minta kepada orang yang lebih mahir, yang sudah terbiasa dengan urusan esai-esai, artinya orang yang kita percaya lebih pintar dari kita gitu dalam menulis gitu. Nah jadi dibantu oleh teman, akhirnya saya lolos untuk yang pertama kali itu di 2016 gitu, 2016 ke exchange program. Nah ternyata setelah nyampe di Amerika nih ketemu dengan 48 guru yang ada berasal dari 15 negara yang berbeda. I still feel that I'm nothing gitu. Maksudnya Kak Dewi masih merasa kok kayaknya yang dari Indonesia, walaupun yang dari Indonesia itu 4 dari 5 orang yang berangkat termasuk Kak Dewi. Nah, 2 dari kita itu bukan guru bahasa Inggris. Jadi kebayangkan bahwasanya mereka bukan guru bahasa Inggris tapi they know English very well gitu. Jadi artinya kesempatannya itu ya intinya memang bahasa Inggris. Jadi kalau hanya menguasai bahasa Inggris, jangan terlalu bangga gitu. Karena ketika sudah belajar di luar, kita semakin merasa kecil. Jadi we don't know, we are nothing compared with our friends yang dari different countries gitu. Mereka ngajarnya fisika, math gitu. Tapi mereka bisa berkomunikasi dengan baik in English. Dan mereka tuh punya bekal bahasa Inggrisnya justru jauh di atas kita, di atas rata-rata gitu. Jadi semakin ke sana semakin merasa oke, ini kayaknya nggak cukup deh dengan program exchange. Aku mau nanti yang bergelar karena memang cita-citanya juga pengen suatu hari bisa dapat gelar dari luar negeri gitu. Jadi kampus yang ada di luar negeri. Nah makanya ketika balik ke Indonesia mengabdi dan sambil nyusun strategi.
nyusun strategi harus balik lagi deh nih, kayaknya mau ke Amerika dulu untuk S2 gitu, dan coba lagi, apply lagi, dan alhamdulillah lulus, dan Kak Dewi berangkat dan baru balik di Mei kemarin 2020 gitu. Oh iya. Oh berarti di tahun ini ya Kak ya, Mei Ya, 2022 ya berarti. ya. Oke. Berarti lumayan lama ya Kak ya. Berapa lama Kak di saat studi S2-nya di sana Kak? Studi S2 2 tahun, di Amerika Serikat 2 tahun, tapi karena COVID jadi satu semester mulai dari Indonesia, karena pada saat itu Indonesia lockdown. Jepang juga lockdown, Oh. so kita nggak bisa kemana. Nah, ke US Embassy tutup, visa kita di dalam tapi nggak bisa keluar gitu, karena tutup total. Mm-mm. Melayani yang namanya pembuatan visa pada saat itu. Sementara Fulbright kita harus tetap melaksanakan perkuliahan. Jadi kita dapat izin dari kampus, walaupun kampus sebenarnya tidak virtual. Kampus itu in person. In person tatap muka untuk beberapa mata kuliah. Sementara ada beberapa mata kuliah yang mereka memberlakukan online. Karena di Amerika juga pada saat itu agak sedikit kasus COVID juga sedikit naik. Nah, jadi tantangan terbesarnya adalah ketika baru mulainya dari Indonesia dan itu online. Jadi berbagai hal Iya ya Kak. terjadinya gini. um, di sana itu ada yang namanya light saving hours gitu. Jadi ada 1 jam yang mereka mungkin lebih cepat gitu. Nah, kita kan tidak ada nih di negara tropis gitu. Jadi pada saat itu seharusnya kuliahnya jam 4.30 sore waktu Amerika, dan di Oklahoma pada saat itu sudah 5.30 gitu. Nah, seharusnya kan saya sudah siap-siap lebih awal gitu. Tapi ternyata karena nggak tahu light saving hour, jadi jamnya jadi sama dengan Indonesia, 4.30. Nah, Oh. lebih cepat buat siap-siap. Padahal sebenarnya ketika Kak Dewi siap-siap itu, di sana tuh udah mulai kuliah. Dan catat, kuliah di negara maju kita tidak boleh terlambat. Kita tidak benar-benar ya, Mm-mm. do not come late. Bahkan kalau mau dibilang on time itu adalah 5 minutes for the class, itu harus sudah berada di dalam kelas gitu. Nah, sementara Kak Dewi ini 1 jam. Nah, terbayang ketika 1 jam, pada saat itu kita subuh, dan mereka sore, subuh jam 4, kita subuh, ketika mereka cantik-cantik, kita baru selesai dandan, dan ketika masuk di Zoom, jeng-jeng, mereka sudah, Selesai. everyone here, dan kelas itu sudah berjalan selama 1 jam. Ketika Hmm. masuk ya, Kak Dewi menyapa mereka dengan ramah sekali gitu. Thank you for joining, bla bla bla. Kemudian makan I'm ready for my presentation today. Dan tiba-tibanya rasanya nyeletuk gitu ya. Tapi Dewi, I'm sorry, ketika we almost finish our class, karena hari ini kita juga ada seminar that I have to attend, bla bla bla. Jadi kita akan selesai lebih awal. Dan ternyata memang Kak Dewi telatnya 1 jam gitu. Jadi wow. Jadi benar-benar Langsung selesai ya Kak. ada di situ, ditambah lagi perpustakaan ya, karena the number of books di Indonesia ini kan nggak sama. Jadi memang harus, kalau untuk buku-buku perkuliahan itu library-nya tuh sangat-sangat lengkap. Kalau misalnya tidak ada, mereka akan loan-kan atau pinjamkan dari perpustakaan yang lain, supaya mahasiswa benar-benar belajar sesuai dengan buku yang diperlukan gitu loh. So, kalau di Indonesia kita kan nggak ada akses ya, buku itu nggak ada, yang e-booknya juga nggak ada, karena adanya adalah paperbook yang ada di perpus. Nah, kesulitannya adalah jadinya setiap tugas itu kurang referensi gitu loh, kurang referensi buku Hmm. yang harus dibaca, karena dalam satu hari itu saya harus baca paling tidak 5 sampai 10 artikel everyday gitu, karena harus catch up with the lessons. Di sana belajarnya juga agak sedikit jauh berbeda dengan di sini gitu. Jadi um, pengalamannya ya selama kuliah online ya begitu. Kalau dibilang gak asik, yang gak asik. Jadi di sini jam gak ngikut jam Indonesia, jam Amerika terpaksa. Jadi setelah kuliah abis subuh Iya. tidur. Kuliahnya, kalau kuliahnya 3 jam itu selesainya bisa sampai jam setengah 8 gitu. Jadi tidur dulu, Hmm. tidur pagi, nanti sampai sore, nanti siangnya mulai kerjakan tugas gitu. Terus kumpulin tenaga buat kuliah gitu. Bahkan pernah ngidupin alarm pun ya, kebayang kan ketika ngidupin alarm kita kebangun semua rapi, kita nyetut gitu. Jadi sementara matikan kamera nggak bisa gitu, nggak diizinkan. Jadi gimana ya, ya jadi gitu. Terkendala dengan waktu tadi ya Kak ya berarti ya. Itu di tahun 2020 karena kuliahnya mulai di fall Iya. tahun 2020, dari awal Agustus sampai Desember gitu. Nah,
mulailah kuliahnya in person, jadi berangkatnya di 2021 baru bisa berangkat, dan alhamdulillah para Fulbrighters bisa berangkat pada saat itu gitu. Kita nggak jadi lewat Jepang, tapi kita putar lewat Korea karena Jepang masih lockdown dikarenakan oleh COVID. Jadi semuanya pada terbangnya Korea dulu, dari Korea baru mencar-mencar. Ada yang Atlanta, ada yang Texas, ke Dallas, ada yang ke Chicago, segala macam. Jadi different state gitu. Oke. Ya, dari sini kayaknya udah terasa euforia di Amerika ya Kak ya, karena perbedaan waktunya tadi yang juga mungkin termasuk yang cukup lama, dan mungkin kita di Indonesia juga terkendala dengan perbedaan tersebut ya Kak ya. Oh ya Kak, di sini mungkin juga teman-teman yang lainnya juga mungkin pengen tahu nih Kak ya, selama di perkuliahan nih Kak ya, selama di perkuliahan di sana, itu gimana sih Kak? Mungkin boleh diceritakan Kak, mungkin apa aja sih perbedaannya dengan di Indonesia? Mungkin tadi udah ada di spoiler nih Kak ya. Mungkin dari segi waktu, disiplin. Nah, kemudian apalagi sih yang mungkin menjadi perbedaan, baik itu dari sistem pembelajarannya, kemudian cara apa ya, mungkin Kakak menyesuaikan diri baru dari Indonesia, kemudian langsung harus berinteraksi dengan budaya dan juga orang-orang, serta belajar langsung nih Kak di sana. Nah, mungkin mau diceritain dulu nih Kak. Ya, kalau berbeda dari cara belajar sangat berbeda. Karena mungkin karena bandinginnya ketika S1 dulu ya gitu. Jadi itu nggak ada kita tuh diminta untuk memaparkan seperti apa pengertian ini, apa pengertian ini, no gitu. Tapi ketika kita ngebaca chapter, jadi tugas kuliahnya gini, kita diminta untuk membaca misalnya hanya 1 atau 2 chapter gitu kan, chapter of the books, and then kita harus baca, benar-benar baca dan pahami. Bisa diskusi dengan teman kalau misalnya tidak paham, dan kalau misalnya kita tidak paham, kita bisa email dosennya dan make an appointment, karena dosennya selalu standby, selalu ada di kampus, dan ada yang namanya office hour. Everything should be by appointment, jadi memang harus dengan appointment, harus bikin janji dengan dosennya gitu. Jadi misalnya dosennya bilang jam sekian oke, jam sekian oke, nanti itu udah terjadwal otomatis dengan kantor mereka. Jadi ketika kita datang, nama kita udah ada di sana gitu. Nah, kita berkonsultasi, tanyakan, we don't understand about this chapter, so I need your help. Nah, beliau nanti akan bantu kita mengguide kita, ini begini gitu kan, nanti begini. Nah, kalau misalnya ternyata nih nggak paham-paham juga gitu, dia akan kasihkan keringanan, mungkin levelnya diturunkan gitu. Jadi maybe you don't need to read this chapter gitu kan, tapi saya kasih kamu sumber yang lain gitu, di sumber. Nah, itu dari segi pelayanan kepada mahasiswa, bagaimana memfasilitasi mahasiswa untuk bisa memahami apa yang sedang dibahas di kelas. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tugasnya itu pun setiap kita membaca, kita akan buat yang namanya reading report. Jadi kita akan membuat reading report, tetapi reading reportnya itu begini, kita baca, kita pahami, kita renungkan, kemudian sesuatu yang kita ingat dari chapter itu yang terkait dengan realita, misalnya yang isu yang sedang terjadi saat ini gitu, atau mungkin sampel yang contoh yang pernah kita temukan sebelum-sebelumnya yang kita baca dari buku ini, atau kita lihat dari artikel ini ada yang seperti ini gitu. Jadi benar-benar menggali a lot of information, jadi menggali informasi. Intinya buku itu hanya sekedar pengantarnya aja, karena setiap penulis kan ada filosofi mereka kan berbeda-beda gitu. Jadi kita boleh menentang teori yang ada di dalam buku itu jika kita memang memiliki argumen dan bukti-bukti yang berbeda gitu. Buku ini gitu kan, from this book I learn begini. Nah, itu kita bisa sampaikan di dalam kelas gitu. Nah, untuk yang nggak pakai yang namanya sistem presentasi gitu, nggak. Memang ada di momen-momen tertentu ada. Misalnya ketika mau meet gitu kan, nanti ada tugasnya, this one and anybody wants to do this, tapi tidak ada unsur paksaan. Nah, cuma walaupun tidak ada unsur paksaan, tetapi kan tetap ada penilaian dari dosen gitu. Jadi dia bisa paham, dia bisa ini. Nanti akan ada project dengan dosen, misalnya ada menulis apa, itu akan dilibatkan mahasiswa yang menurut beliau benar-benar paham tentang materi yang diajarkan. Jadi ketika mereka berpikir, I think I like the way how you think, I will hire you, you will work with me, and then we will design, kita akan conduct a research together gitu. Jadi kita akan bikin risetnya barengan. Nah, itu beneran terjadi gitu. Itu di dalam kelas. Boleh makan. Jadi kalau misalnya di dalam kelas itu nggak ada larangan mau minum, banyak bawa air putih karena cuacanya kan dingin kan.
Nah, kita bisa minum, kemudian boleh snack, nggak keganggu. Yang penting nggak makanan berat. Atau misalnya ya mau coklat sambil makan sambil ngunyah itu tidak ada larangan di Amerika gitu. Untuk pergaulan di dalam kelas, memang ketika ada kegiatan yang harus karena ketika setiap pertemuan itu dosennya selalu mendesain yang berbeda kegiatannya. Jadi nggak monoton, tidak ceramah. Maksudnya, oke, yang ini. Terus nanti beliau menjelaskan gini, enggak gitu. Jadi ketika ada chapter itu, nanti mereka kita akan didudukkan dalam kelompok mungkin atau mendesain sebuah poster tentang apa yang dibaca. Kemudian nanti kita akan mempresentasikannya itu dari situ. Nah, disitulah perannya dosen di sana untuk menginsert maksudnya informasi yang mungkin yang perlu diluruskan atau informasi yang menurut beliau yang ya yang kalaupun bertentangan dengan apa yang ditampilkan gitu. Jadi itu benar-benar merubah mindset saya gitu tentang bagaimana kuliah di luar. Intinya jangan pernah masuk kelas nggak baca buku gitu. Kalau nggak baca buku benar-benar bengong dan ketahuan sekali yang tidak membaca. Yang tidak membaca itu akan ketahuan sekali ketika berada di dalam kelas gitu. Yang sedikit agak sulit adalah ketika masuk jam sholat. Jadi saya dari awal kita kan dapat jadwal kan. Nah, jadi ketika dapat jadwal kita harus komunikasikan dengan dosennya. Maksudnya, oh, ini kayaknya waktu asar di sini gitu. Jadi kita akan bicarakan dulu dengan dosen bahwasanya ya tell her atau him that I'm a Muslim and I need to do the prayer. Kita bisa minta waktu sekian menit gitu untuk sholat. Kalau misalnya mau sholat yang waktunya agak mepet ya. Kalau misalnya Isya itu kan nanti setelah pulang kuliah itu masih bisa gitu. Kayak zuhur, kayak maghrib itu kan agak kejepit waktunya karena sedikit kan. Nah, jadi itu yang agak diwanti-wanti kuliah di sana itu memang jam sholat agak sulit mengimbanginya pada saat awal-awal. Memang agak yang namanya culture shock itu memang, aduh, shock banget ini kayak mana nih. Pokoknya nggak boleh keteteran gitu. Jadi dengan dosen dengan baik gitu. Kita sampaikan dan mereka itu adalah lagi-lagi saya bilang mereka sangat memahami yang namanya perbedaan. Jadi jika kita memang membutuhkan sesuatu dan kita akan bilang, jadi karena ini waktu sholat, saya kemungkinan akan selalu terlambat 10 menit. Will that be okay? Apakah saya bisa dapat toleransi? Dan dosennya biasanya akan kasih, yes, you can do it. Gitu. Oh, Kalau culture shock-nya, kayak lebih ke adab berfoto. Kita kan hobi ya, misalnya kalau lagi di kelas gitu kan, kita foto. Kalau di Indonesia kan ya suka-suka lah gitu. Nah di situ bener-bener nggak ada. Jadi kalau misalnya foto di dalam kelas itu pun harus seizin teman-teman. Dan kita nggak bisa sembarangan posting foto itu nggak bisa sembarangan. Jadi kalau misalnya ada teman di belakang, ask them first gitu. Tanya mereka dulu. Misalnya, can I post this in my social media? Satu aja dari mereka menyatakan no, berarti jangan pernah posting gitu. Karena itu memang tidak diizinkan. Dan ada penggunaan handphone juga memang benar-benar tertib. Kalau di sana handphone tuh nggak kedengeran gitu. Bunyi WhatsApp, bunyi apa, ringtone-nya tuh nggak ada. Mereka tuh completely bener-bener nggak ada yang menggunakan. Seolah-olah mereka tuh kayak nggak punya HP gitu. Padahal mereka ya, fancier. Kita baru iPhone sekian gitu. Dia udah yang terbaru, mereka udah punya gitu. Jadi apa ya? Bahkan dosen pun mereka tidak komunikasi nggak bisa lewat telepon, email. Semua harus dilakukan dengan email. Harus dilakukan dengan email dan walaupun ada permasalahan apa, kita urgent, kita butuh, misalnya mobilnya mogok atau busnya mogok, kemudian kita bakalan terlambat masuk ke dalam kelas, kita harus memberitahukan tetap lewat email, bukan telepon. Jadi nggak ada yang ketika dalam kelas itu ada bunyi handphone di sana, bunyi handphone di sini, excuse me, I need to answer this call. Tidak ada sekali gitu. Berbeda. Iya. Berarti memang benar-benar fokus ya Kak ya. Dan sangat menghargai orang lain begitu ya. Maksudnya kayak mungkin dari teman-teman, kemudian juga lingkungan sekitar ya Kak. Iya. Oke. Sangat banyak sekali sebenarnya yang perlu kita bahas ya Kak ya. Yang mungkin juga mewakili teman-teman yang lainnya. Mungkin di waktu yang hanya 60 menit ini ya, 1 jam mungkin ini nggak sampai terkupas sampai ke akar-akarnya nih ya. Tapi secara gambaran umumnya mungkin teman-teman yang lain juga sudah mendengarkan ya bagaimana cara ataupun juga pengalaman dari Kak Dewi selama mengikuti perkuliahan di luar negeri dan juga pengalaman tadi sudah menjadi pengajar sebelumnya ya Kak ya.
Ya. baik itu di kota maupun juga di beberapa daerah lainnya. Oke Kak, kalau gitu mungkin kita akan mewakili teman-teman nih ya, kita akan buka sesi pertanyaan aja mungkin Kak ya. Mungkin ada teman-teman di sini yang dari tadi udah nggak sabar lagi pengen nanya nih, aduh, Ya. pengen tahu banget nih apa dari Kak